pertama dari mulai dilemparin batu, dari mulai awal mereka lewat sebuah sekolahan itu kan dilemparin batu, diikutin, habis itu sampai dipukul kepalanya, emang udah diincer, mereka udah ditunggu gitu kan. Sampai akhirnya dibawa ke satu tempat, ke base camp media di Ruda Paksa, bersama-sama secara bergiliran. Keji banget sih, itu diceritain semuanya dengan detail, nama-namanya pun disebutkan, ini yang pelakunya adalah ini gitu kan. Gitu teman sekolahnya Vina? Bukan. Oh. Gitu, kenalnya? Katanya sangat mirip, suara tangisannya kayak suara almarhumah Vina. Ya, jadi waktu lagi keluarga katanya waktu lagi mau datang tuh di jarak di depan rumahnya tuh kedengeran dia teriak-teriak, nangis, oh ini suara Vina nih. Jadi si bapak, ibu mengenali suara itu adalah suara Vina. Yaudah dia emang ini Vina nih, mereka percaya banget kalau itu adalah sosok Vina yang hadir meminta keadilannya. Egi adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam, saya terus berupaya dan bekerja sama. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya, kali ini di Om Mamat Season 5. Urip iku uruk. Urip iku uruk. Hidup itu nyala. Merupakan satu dari sekian banyak filosofi Jawa yang membimbing kita jadi lebih baik. Kita dilahirkan untuk bermanfaat bagi orang lain. Karena kita hidup di dunia hanyalah sebuah ujian untuk kehidupan lebih baik di kehidupan berikutnya yang kekal dan abadi. Nah, dari kemarin itu banyak banget yang request ke gua, Bang tolong dong angkat kasus Vina, Bang tolong dong ungkap kasus Vina. Nah, karena komen-komen kalian akhirnya gue ikutin lah kasus tersebut, dan ternyata gue menarik kesimpulan kalau kasus ini tuh sangat serius dan menurut gue bukan kasus begal biasa. Nah, hari ini gue kedatangan seorang sutradara pembuat film Vina. Halo Bang Anggi Umbara. Halo. Makasih udah mau cerita di Arjal ya Bang. Siap. Gue tuh dulu ngikutin lo. Nah dulu tuh gue dengernya Anggi Umbrella. Rihanna dong. Iya. Nah gini kita langsung aja Bang kali ya. Kan sebagai sutradara pastinya riset gitu ya. Terus ngumpulin data dari berbagai pihak, kalangan gitu ya. Sebetulnya kronologi kasus awal itu seperti apa sih Bang? Kronologinya ya. Jadi kan kalau ngomongin soal kronologi sebenarnya ya panjang sih sebenarnya. Kayak awal-awalnya tuh yang saya tahu ya, Vina tuh almarhumah udah dibully dari sekolahannya. Jadi udah lama sih dia dibully di sekolahnya, dari teman-teman sekolahnya. Nggak tahu ya, orang nggak suka ngelihat orang lain senang gitu, ada kayak gitu kan. Dia ibunya kan ya TKW kan, kerja di luar, tapi selalu dibully kayak itulah pembantu lah ibunya apa gitu kan. Maksudnya mulut orang-orang kan jahat banget sih. Sampai akhirnya dia ngelawan, terus habis itu sampai akhirnya dia pernah pindah sekolah juga kan. Pindah sekolah karena dibully gitu kan. Sampai juga ada juga ada keluarga yang datang juga itu kan. Tolong lo jangan diperpanjang masalahnya kayak gitu-gitu. Dari mulai dia dibully gitu kan. Itu udah terjadi dari dulu. Vina tuh anak yang feisty gitu, kalau dia nggak bisa, dia kalau butuhnya dibully harus dia lawan kayak gitu. Pemberani berarti Vina. Pemberani sih kalau yang gue lihat karakternya, dia emang bisa dibilang dia full of spirit lah, energinya dia tuh gede gitu, energi itu something else, unik lah gitu. Jadi kejadiannya pun ya kronologi kejadiannya adalah dia di suatu malam dia keluar malam mingguan kan, terus dia pergi bilangnya mau makan-makan, mau hangout lah gitu kan. Terus tiba-tiba rumah diketuk, dibilangnya dia kecelakaan. Yang ngetuk itu adalah salah satu pelaku dari si
geng motor ini gitu kan. Dia bilang, silakan itu kalau nggak salah udah jam lepas jam 12 lah, jam 1-an gitu kan. Kecelakaan sekarang di mana? Di rumah sakit gitu kan. Dibawa bapak ke rumah sakit itu langsung tuh bapaknya. Bapak ke rumah sakit, Vina itu masih hidup, cuma udah nggak bisa ngomong. Dia ngomong itu udah yang kayak ngorok gitu, jadi kayak udah nggak, darah tuh udah di mana-mana, udah ngorok segala macam. Dipegang sama bapaknya, diangkat supaya turun kan darahnya gitu. Itu kepalanya tuh udah lembut, udah belenyek gitu, karena ya kena pukulan yang keras gitu kan. Gak bisa dipegang, kepalanya tuh belenyek gitu, udah rusak gitu, udah hancur, remuk gitu kan, darah ngalir dari mata itu udah katanya udah merah semua, dari mulutnya semua udah ngalir darah. Bilang bapaknya nggak curiga nih, kayaknya bukan kecelakaan nih gitu kan. So far kata polisi gitu kecelakaan tunggal. Habis itu dicek pas paginya, didatengin ke lokasi kejadian tuh, dibilangnya kecelakaan tunggal, tapi nggak ada yang menandakan itu kecelakaan tunggal. Jadi nggak ada kerusakan lah, jangan listrik apa semuanya nggak ada kerusakan lah. Di bapaknya sama kakaknya ngeliat motornya juga nggak ada kerusakan. Berarti keluarga di situ udah mulai curiga. Udah mulai curiga gitu kan, tapi nggak mau mengungkapkan, masih bingung aja, masih gimana nih gitu kan. Dipertanyakan terus dibilang, oh iya itu maksudnya mereka kan ya sorry itu rakyat biasa gitu kan ya. Terus di ini sekali ya pasti langsung diem kayak gitu. Itu tipikal yang mungkin menurut aja kali dari apa kata-kata yang berwenang gitu kan. Sampai akhirnya ya itu nenek ngeliat tuh lagi mandiin tuh nenek tuh ya itu ngeliat kakinya udah hancur, patah, hancur tuh remuk hancur gitu, tangannya udah patah gitu kan. Terus semuanya tuh dari sekujur tubuhnya tuh udah penuh luka dan pipinya yang sobek apa gitu. Jadi yang ini nggak mungkin kayak kecelakaan nih gitu kan. Dari nenek itu udah curiga seperti itu kan. Makanya tuh lagi dia mau ngambil barang-barangnya tuh dia bilang bahwa ini bukan kecelakaan nih gitu. Mereka mau bilang itu ke polisi itu, tapi belum ada petunjuk dibilangnya ke polisi. Nanti masih diinvestigasi, masih ditelusuri lebih lanjut kayak gitu kan. Baru pada hari ketiga atau hari keempat kalau nggak salah. Kalau kita sih begini di hari keempat, kan runutannya sih jatuhnya di hari keempat itu baru si almarhum Vina masuk ke temannya Linda gitu kan. Terus dia bilang nggak mau keluar nih gitu kan. Baru diceritakan semua kejadiannya itu kan. Direkam lah oleh kakaknya kan, Mbak Marliana kan. Diceritain lah bahwa kejadiannya adalah ya, dia disiksa, pertama dari mulai dilemparin batu, dari mulai awal mereka lewat sebuah sekolahan gitu kan, dilemparin batu, diikutin, habis itu sampai dipukul kepalanya. Emang udah diincer, mereka udah ditunggu gitu kan. Sampai akhirnya dibawa ke satu tempat, ke base camp media di Ruda Paksa, bersama-sama secara bergiliran. Keji banget sih, itu diceritain semuanya dengan detail, nama-namanya pun disebutkan, ini yang pelakunya adalah ini gitu kan. Langsung ke kakak bawa itu ke polisi, ditelusuri lebih lanjut, dikirim ke orang, akhirnya dibikin viral. Oke, itu berarti suara kesurupannya suara asli ya Bang? Suara asli Linda yang kesurupan. Katanya sangat mirip suara tangisannya kayak suara almarhumah Vina. Ya, jadi waktu lagi keluarga katanya waktu lagi mau datang tuh udah jarak di depan rumahnya tuh kedengeran dia teriak-teriak, suara nangis, oh ini suara Vina nih. Jadi si bapak ibu mengenali suara itu adalah suara Vina. Didatengin, akhirnya semua sama, akhirnya pala enteng apa segala macem. Yaudah dia emang ini Vina nih, mereka percaya banget kalau itu adalah sosok Vina yang hadir meminta keadilannya. Padahal suara Linda tuh nggak mirip Vina ya harusnya ya? Wah itu saya kurang tahu sih. Harusnya sih beda ya suara orang ya, tapi mungkin dari ya nggak tahu sih ya. Pokoknya pas kerasukan katanya mirip gitu ya, mirip Vina suaranya gitu ya. Bukan mirip lagi, itu suara Vina gitu mereka bilang gitu. Oke. Itu suara Vina, ini suara tangisannya Vina nih kayak gini gitu. Baru setelah kesurupan itu diotopsi gitu jenazahnya ya? Enggak,
Jadi pas lagi itu dikubur, masih dikubur udah lama. Habis pas kesurupan itu viral dulu. Terus viral dulu, baru polisi mengintai kan siapa. At some point dia itu kan minta di behelnya dicabut, minta di rambutnya itu masih belum selesai. Saya nggak bisa masuk gerbang nih gitu kan. Ada rekaman itu. Saya nggak bisa masuk gerbang. Tolong dilepasin semuanya gitu kan. Pas juga waktu itu pas polisi mau otopsi dibilang, wah berarti sekalian dilepaskan semuanya gitu. Baru akhirnya setelah itu baru nggak pernah datang lagi sih. Kok bisa ya kesurupan minta bel dilepas itu? Dan yang mungkin jadi pertanyaan adalah seakan-akan gitu ya kasus ini itu terbantukan dengan proses kesurupan itu gitu. Iya, dan bukan cuma di sini aja loh, sebenarnya banyak kasus-kasus di luar negeri juga yang emang solved by supernatural spirit gitu kan. Ya itu banyak juga kasus-kasus yang di luar negeri gitu kan, yang mungkin juga di Indonesia juga yang mendapatkan perhatian lebih sih ini pastinya. Tapi kan di luar tuh banyak tuh kasus-kasus yang emang kerasukan atau apalah, atau by petunjuk dari supernatural akhirnya bisa terpecahkan gitu kan. Oke, gue nggak bilang ini arwah ya, tapi bisa jadi jin korin ya, dimana manusia kan selalu punya jin pendamping gitu loh. Tapi banyak juga sih kemungkinan ya, nggak gue bahas di sini deh. Tapi kalau lo mau lihat nih cuplikan pada saat temannya Vina kerasukan, nih boleh banget lo lihat di sini. Dipukul tangan Vina patah, bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sih, Dede, kepalanya kenapa? Diapain Dede kepalanya? Tadinya dibenturin. Dibenturin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Eginya tuh mau nolongin, tapi Eginya juga kena. Itu tuh salah satunya ada yang suka sama Vina, temen Egi itu salah satunya, namanya Egi. Bener kan, dari tadi Egi Pak. Namanya Egi, temennya Egi, suka sama Vina. Terus Vinanya ngerudahin, dia aja dendam kayaknya sama Vina. Orang mana Egi tuh deh? Vina nggak kenal, cuma satu tongkrongan gitu. Di film kita lihat bang, adegan ketika Vina dihabisi secara keji gitu ya. Palanya dibenturkan, terus juga kakinya dilindas motor. Bahkan maaf nih ya, dia juga diperkaos gitu ya. Itu memang aslinya seperti itu atau ada penambahan di film? Aslinya seperti itu. Asli seperti itu. Jadi kita berusaha seakurat mungkin kan, sedetail mungkin, karena ya itu sendiri kan ini kan is a crime dan sebuah kejahatan yang terjadi. Jadi kita nggak bisa mengurangi atau menambah-nambahkan gitu kan. Jadi kita benar-benar tanya, benar-benar lihat apa yang terjadi pada tubuh Vina waktu lagi diotopsi segala macam. Nah itu yang data-data yang dari keluarga kasih kan. Tangan kanan itu patah, terus kaki kirinya tuh remuk, dilindas motor apa segala macam. Kepalanya hancur dipukul berkali-kali, pipinya sobek apa segala macam itu. Jadi, nah itu kita kumpulkan dan itu kita tayangkan, kita tampilkan ya kejadian seperti itu gitu kan, dengan batasan 17 tahun. Gitu kan. Jadi kita nggak melebihi batasan umur. Banyak film yang lebih sadis tetap di 17 tahun juga, tapi kita cukup dengan apa yang kita dapatkan informasinya, itu yang kita lakukan. Berarti riset itu sangat dalam filmnya ya? Lumayan, berbulan-bulan lah. Bang Anggi turun juga ke lapangan, ke lokasi tempat kejadian? Oh iya, ada foto-fotonya kok saya. Di sana ya sama Bonti ya. Bonti kan yang nulis ceritanya. Kita diskusi bareng, ini yang mau kita ambil begini. Jadi untuk per ruda paksanya sendiri, adegannya yang dia digilir ramai-ramai itu 11 orang itu, nggak kita tampilkan secara eksplisit sih gitu. Kita cuma ambilkan secara ekspresi aja, terus dia ditarik aja, ekspresi aja gitu, udah cukup. Jadi yang sama Kosa mungkin pas lagi dia dikencingin gitu, ekspresi juga yang ngambil, wah kemarahannya dia kita ambil, emosinya dia kita ambil gitu. Jadi yang buka baju kesukaannya itu nggak kita tampilkan. Maksudnya
kita ya ada batasannya sih yang itu yang kita menurut kita batasannya sudah kita penuhi gitu. Kita nggak melebihi dari batasan yang ada sih gitu. Dari keluarga menyetujui, dari produser, dari LSF juga menyetujui gitu. Di video kesurupan itu kan disebut ada satu nama ya, kayak Egy gitu. Egy belum ketangkep gitu. Egy itu sebenarnya siapa? Ya kalau menurut almarhumah Vina yang masuk ke tubuhnya Linda sih dia anaknya polisi. Katanya si Linda ya. Terus kesurupan Yang Vina. pas kesurupan nih. Dibilang gitu anaknya polisi, diulang-ulang tuh berkali-kali gitu. Dan dia merupakan ya kayak kepala geng motor yang di sana lah. Gitu. Dia ketua gengnya di sana. Iya, dan dia yang otak dari pelakunya itu otak pelakunya dia. Gitu. Jadi sebelum kejadian itu pun yang kita tahu adalah orang-orang reputasi dia tuh udah orang-orang tahu lah. Kayak gitu gini, kayak gitu gini. Jadi udah tahu. Egy itu teman sekolahnya Vina? Bukan. Oh. Gitu, Kenalnya? Sesama geng motor, jadi dia geng motor nih. Jadi dia kenal Vina ya dari temannya Vina juga gitu lah. Oke. Dan katanya dia suka gitu ya? Iya, katanya dia sering datangin Vina, terus sering dari mulai suka sampai dia ngebully, pegang-pegang lah apa segala macam. Si Vina selalu nolak gitu kan. Dia nggak mau sampai akhirnya satu titik Vina ngeludahin dia. Terus dia di depan teman-temannya, terus dia diketawain. Nah, misalnya terjadi hal yang mungkin memalukan untuk si Egy ini gitu kan. Itu pun karena dia yang emang seksual harassment terhadap almarhumah Vina gitu kan. Itu udah mungkin apalagi gue bisa apalagi gitu kan. Dia diludahin gitu kan. Dia anak sekecil itu gitu kan. Kekuatan fisiknya juga seberapa sih gitu. Ya, itulah mungkin yang jadi titik dendamnya si otak pelakunya ini gitu. Sampai separah itu ya? Separah itu, makanya ya itulah iblis di dalam diri manusia tuh nggak ada yang tahu ya. Sampai mana orang bisa berlaku sadis itu nggak ada yang tahu gitu. Nggak ada ujungnya, makanya kita selalu minta perlindungan lah terhadap apapun, bahkan terhadap diri kita sendiri kan. Kalau udah amarah, amarah. Di film juga disebutin Bang, gue udah nonton ya filmnya gitu, karena emang penasaran sama kasusnya Vina gitu. Ada 3 pelaku yang belum ketangkap gitu ya. Yang lo dapat info tuh tentang 3 orang ini apa aja Bang? Pas lagi dari pembuatan filmnya sama sekali nggak ada. Cuma 3 orang belum ketangkap, salah satunya adalah si otak pelaku, si Egy ini. Itu yang keluarga tahu. Jadi keluarga sama sekali nggak dikasih tahu siapa mereka, bentuknya seperti apa, umurnya berapa, biodatanya, bahkan identitasnya, nama asli siapapun mereka nggak dikasih tahu. Gitu. Jadi waktu kita cari tahu pun kita nggak tahu gitu. Kita cuma di berita-berita juga gitu aja, 3 orang belum ketangkap gitu. Tapi nggak pernah tahu seperti apa nih bentuk mukanya, nama asli siapa nih gitu, rumahnya di mana, itu nggak pernah tahu. Akhirnya baru setelah 8 tahun nih setelah filmnya keluar kemarin sore, akhirnya Polda Jabar mengeluarkan di akun resminya dia, baru tuh dikasih lihat identitasnya, nama aslinya adalah ini. Tapi nggak ada fotonya tetap. Udah di post tadi ya, ciri-ciri 3 pelaku dari kasus Vina yang belum terungkap gitu ya. Ya alhamdulillah kan, karena berkat film ini juga kan akhirnya bisa dikeluarkan lah depo itu. Ya. Nah ini dia Bang nih tadi, ada Peggy alias Perong, terus Dani sama Andi ya. Berarti memang nggak tahu info apa-apa ketika pembuatan film ya? Enggak. Kita nggak tahu, dari kabar yang kita cari juga nggak ada, terus dari keluarga juga sama sekali nggak tahu. Kan katanya waktu itu tapi ya, lari ke Jakarta, kalau itu gimana? Itu kata si almarhumah Vina juga. Dia tuh lagi kerasukan, dibilangnya tuh, kan beberapa kali ya dia kerasukannya. Terus itu udah ketangkap. Itu ada yang belum ketangkap itu, dia lari ke Jakarta kata gitu. Jadi menurut almarhumah, ada yang lari ke Jakarta, itu otaknya lari ke Jakarta lah, kata dia begitu. Bahkan ada kabar-kabar lainnya pun dibilang ada yang mengganti identitasnya, mengganti nama. Mungkin operasi plastik juga, nggak tahu sih. Ya, tapi banyak kemungkinan.
Tapi kan ya balik lagi, walau petunjuk mungkin belum bisa dikonfirmasi juga ya Mas, karena kan masalah kesurupan tadi ya. Iya. Nah pihak keluarga tuh pas tahu itu gimana itu ya Bang ya? Pas tahu apa? Pas tahu kebenarannya seperti itu, bukan kecelakaan gitu. Wah, remuk sih, maksudnya heartbreak banget. Nggak Cerita kebayang ke sih. Bang gitu. Kaget, yang pasti mereka shock, kayak nggak percaya ini terjadi gitu. Itu sih yang gue tangkap tuh, mereka kayak nggak percaya sampai lama tuh mereka kayak ini beneran terjadi apa nggak sih gitu, kayak mereka kehilangan anaknya dengan cara seperti itu gitu. Oke, tapi pihak keluarga menyetujui ya untuk dibuat film ini Bang ya? Ya, awalnya produser dulu yang ketemu dengan keluarga beberapa kali lah. Produser bilang sih 5 kali ketemu. Pertama mereka kakaknya nggak mau, baru akhirnya kakaknya ngajak keluarganya, ketemu keluarganya, didiskusikan, baru ketiga diskusi bareng-bareng, akhirnya diberikan pengertian apa segala macam, diberikan nggak tahu ya penjelasan apa film itu kayak seperti apa segala macam, baru akhirnya disetujui mereka mau dibuatkan film. Waktu lagi saya masuk, saya datang itu udah dalam kondisi posisi semua sepakat untuk dibuatkan film gitu. Jadi semua sangat membantu, semua sangat pengen film ini jadi, dan itu tadi kan untuk memberi perhatian khusus nih untuk film ini gitu kan. Dan itu tadi keluarga pengen kalau dari ibunya ya, satu maksudnya gini, yang akan muncul setelah film ini ada itu lebih banyak kebaikan atau keburukannya gitu kan, lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya. Nah itu yang juga saya lakukan, yang saya percaya, kenapa saya mau ambil film ini juga gitu kan. Saya percaya lebih banyak kebaikannya gitu. Ibunya pemikirannya adalah dengan dibuatnya film ini akan semakin banyak orang yang mendoakan Vina. Oke. Doa untuk almarhumah Vina tuh nggak akan berhenti gitu. Pada saat nonton pasti doakan, kalau orang mengingat pasti didoakan. Jadi itu yang akan menjadi amalan yang nggak terputus gitu kan. Berarti itu juga alasan Bang Anggi Umbara ya, karena di sosmed itu pro kontra banget nih. Oh iya. Ya, apalagi kritik-kritik tajam pedas netizen terkait kenapa sih kok bikin film kayak begini gitu loh. Itu alasan Bang Anggi Umbara membuat film ini. Iya, pertama waktu lagi saya dengar alasannya adalah wah ini kasus sangat unik dan banyak banget pelajaran yang bisa diambil, dan yang kedua film ini penting untuk diangkat gitu kan, dari semua sisinya, dari sisi pelajaran untuk masyarakat, dari pelajaran untuk yang berwenang, kepolisian dan pemerintah gitu kan, terus dan juga untuk kita sendiri kan, untuk almarhumah Vinanya sendiri, ya itu tadi doanya nggak akan terputus, itu dia nggak akan berhenti untuk dia, itu Al-Fatihah untuk dia, untuk supaya bisa tenang di sana gitu kan. Dan semua kebaikan ada gitu, kompensasi dari sisi finansial, dari sisi bisnis pun sangat baik gitu kan, sangat bagus untuk keluarganya, untuk perfilman Indonesia, untuk PH. Kita nggak pungkiri bahwa film itu yang tayang di bioskop adalah sebuah platform atau presentasi audiovisual yang sifatnya komersil. Tapi di dalam komersil itu juga mempunyai semua sisi. Ada message yang disampaikan, ada hiburannya, ada emotional attachment-nya gitu. Misalnya film itu nggak satu dimensi gitu. Nggak cuma pure cuan doang gitu, enggak gitu kan. Film itu bisa merubah perspektif orang, bisa menjadi alat propaganda, ya kan? Banyak sisinya gitu kan. Jadi kita nggak boleh kerdil menilai film itu cuma untuk cuan doang, enggak gitu. Film itu memberikan inspirasi, berapa banyak film bisa memberikan inspirasi, memberikan pelajaran gitu. Jadi itu sebuah kebaikan dari platform itu sendiri. Sempat susah buat tayang nggak sih? Enggak. Film ini? Enggak ya? Justru ya orang yang waras sih, yang eling sih pasti setelah melihat manfaat dan kebaikannya ya pasti setuju gitu kan. Dari semuanya, dari RSF, dari bahkan dari bioskop, jangan bioskop juga pasti merasa film ini penting untuk di. Tapi saya sempat dengar katanya pas proses syuting ada yang ganggu nih. Oh iya, ada itu. Bahkan dari metafisika dan dari real situation ada yang ganggu gitu kan. Dari real situationnya itu orang yang mengaku-ngaku polisi memberhentikan proses syuting di hari kelima. Dia minta izin, mana izin gitu, segala macam, mengintimidasi. Padahal kita nggak lah, pakai seragam tuh. Nggak pakai seragam. Dia nggak menolak untuk ditanya siapa nama mereka, identitas mereka, tapi mengakunya polisi. Sewenang-wenang lah gitu. Terus diminta
skenarionya mana, semuanya diminta gitu kan. Tapi ini bilang ini bukan polisi nih, ini kayak debt collector mau nagih motor gitu kan. Gitu. Maksudnya sangat mengintimidasi dan ya itu minta skenario lah, minta apa segala macam. Padahal nggak ada keharusan kita ngasih ke skenario gitu kan. Skenario itu sebuah apa ya? Rahasia perusahaan yang nggak boleh dibocorkan kepada siapapun. Bahkan Jadi film. bahkan ke satu pemain ke pemain yang lainnya pun kadang dari produser atau saudara merahasiakan itu gitu kan. Oh gitu ya. Pemain ini nggak boleh tahu nih endingnya ini kayak gitu. Jadi biar emosional itu tetap ke-build kan. Maksudnya mereka tahu karakter arc-nya masing-masing gitu kan. Se-confidential itu. Nah, ini nggak sembarangan orang tentu dari luar produksi atau minta skenario itu nggak boleh, nggak bisa terjadi gitu kan. Apalagi di negara yang negara hukum lah seperti ini kan. Kita bukan negara komunis kan yang harus semuanya. Kalau di negara komunis begini ya, kita mau bikin film, skenario kita apply dulu ke pemerintah, dapat izin baru bisa bikin gitu kan. Kalau ini kan nggak kayak gitu. Akhirnya gimana tuh Bang? Kita mau TKP udah kita misalnya kita konfirmasi ke Polda lah, pokoknya ada ke yang lebih tinggi lah. Dia kan bilangnya dari Kapolres. Habis itu kita tanya kan, ada dari rekan kita juga kan. Soalnya kita udah punya izin semuanya aman gitu kan. Kita tanya mereka, nggak lama kemudian dia mau ngomong apa mau minta data-datanya dicari, orangnya udah nggak ada. Oke. Nah, gue lihat juga di sosmed gitu ya Bang Anggi ya. Itu netizen yang ngata-ngatain tuh parah banget sampai ke personal gue lihat. Ada katanya Bang Anggi Umbara nggak bakat jadi sutradara. Kok film kayak gini kok dikomersilin sih gitu. Ya. Tanggapan Anggi Umbara gimana tuh? Yang mana nih? Yang nggak bakat jadi saudara apa gimana? Iya, yang nggak bakat terus dikomersilin. Kalau bakat sih nggak tahu sih. Kalau menurut orang-orang sih berbakat, tapi kalau menurut saya sih mungkin bakat ayah saya atau kakak saya mungkin lebih berbakat dari saya. Mungkin banyak orang yang berbakat. Ya nggak apa-apa sih. Maksudnya saya sih cuma berusaha menjalankan apa yang bisa saya jalankan aja sebagai sebagai manusia lah, memberikan nafkah untuk keluarga dan mengejar cita-cita lah. Son Goku banget ini. Terus kalau mengenai komersialitas itu tadi kan, maksudnya zaman sekarang at some point semua komersial gitu kan. Mau film dokumenter sendiri pun di Netflix ya kita harus bayar subscribe juga kan, bayar bulanannya juga, bayar semuanya. Mau berita aja kita mau beli koran atau apapun ya itu mesti bayar gitu kan. Jadi jangan munafik lah gitu kan, semuanya komersil gitu kan. Dan itu emang itu diperlukan. So what gitu, itu yang bukan so what, tapi jangan buta, jangan menutup mata bahwa itu yang membuat rodanya berputar gitu kan, roda industri, roda semua orang bisa terus beraktivitas, bekerja ya karena ada uang yang dihasilkan, ada industri, ada sisi finansial yang berjalan untuk menghidupi itu semua. Itu kan gitu, mobil nggak akan jalan kalau nggak ada bahan bakarnya kan, maupun listrik maupun hidrogen atau apapun kan harus ada bahan bakarnya. Ada yang nanya juga Bang, kenapa harus masuk genre horor? Itu sendiri. Kalau saya tuh pertama menerima film ini, genrenya saya nggak peduli genre sih, maksudnya ini cerita yang unik yang harus disampaikan. Mau ini horor, mau ini drama, asal ceritanya utuh, yang benar seperti apa adanya ya udah gitu kan. Sayangnya di LSF butuh klasifikasi, butuh kategori gitu kan. Agak lain aja mungkin dibikinnya komedi horor kan? Komedi horor. Karena ada unsur supranaturalnya gitu kan. Akhirnya udah dimasukin horor drama horor gitu kan. Sebenarnya sih kalau saya melihatnya lebih ke drama, tapi unsur supranaturalnya kuat dan horornya itu at the end of the movie bukan di supranaturalnya, bukan di penampakannya, tapi lebih ke kekejian sifat orang-orang tersebut yang lebih menakutkan gitu kan daripada penampakannya almarhumah gitu kan. Iya. Orang-orang ini lebih horor, lebih menakutkan gitu. Saat mereka menjadi monster, menjadi iblis yang menyiksa orang, ya gitulah, melakukan apa yang orang lakukan tanpa sanksi. 3 orang masih lolos loh itu. Nah, ini kita
nyambung ke horornya tadi karena bahas horornya gitu ya. Di film itu kan ada kayak beberapa adegan itu penampakan Vina gitu tanda kutip ya. Itu dramatisasi atau memang realnya ada seperti itu? Dramatisasi. Pas lagi yang dia ketemu Egy apa segala itu dramatisasi. Karena membutuhkan ending yang ada unsur klimaksnya lah, ada unsur satisfaction untuk para penonton supaya penonton nggak pulang dalam keadaan hollow gitu kan. Ya, itu dramatisasi. Gue dengar juga Bang, katanya pas proses syutingnya itu banyak terjadi kesurupan. Itu bener apa promo doang? Nggak banyak sih, cuma pernah beberapa kali terjadi kesurupan. Terus kerasukan. Bahkan sampai pasti film tayang juga banyak yang kejadian. Pas film tayang banyak kesurupan juga di bioskop gitu kan. Tapi kalau kejadian pada saat syutingnya sebenarnya bisa dibilang benturan energi itu antara nggak tahu ya, kita kan dari Jakarta gitu kan biasa dengan energi segini, terus pas kesana itu benar-benar pas hari pertama yang kita ngikutin kan dari awal dari datangin tempat-tempatnya gitu kan. Itu kejadian itu sangat kita ikutin kejadian itu energi kita tuh kayak terkuras gitu habis gitu. Pas pulang sampai di rumah tiga-tiganya sakit lama sakitnya sampai 2 mingguan gitu kita yang capek banget kayak berasanya. Terus ya udah dari mulai kita batuk pilek apa segala macam sampai infus akhirnya gitu kan. Sampai akhirnya bisa fit lagi gitu kan. Itu dari yang pertama kita datang gitu. Terus yang dari pas lagi yang udah mau syuting, hari pertama kita datang ke hotel, kayaknya hampir semua kru kita gitu terjadi sesuatu yang supernatural gitu di tiap hotelnya gitu. Ada yang ngetok lah, ada suara apa di sebelahnya gitu. Bahkan yang ngimpi serem tuh nightmare itu rata-rata sampai line producer kita tuh ngimpi serem terus gitu. Dan gue juga waktu lagi hari pertama tidur di hotel gitu, toto gue nggak bisa gerak kayak repan gitu kan biasa kan repan gitu, mungkin gue capek apa gitu. Pas gue melek tuh ada muka gede banget nih segini mukanya, langsung kayak nakutin gue gitu, kayak bercanda atau nakutin apa gue nggak ngerti. Wah gitu kan. Gue kaget, astagfirullahaladzim ini apa nih gitu kan. Habis itu gue baca-baca aja kan, terus gue ngeliat ada penampakan lagi gitu kan, di ujung ada kayak perempuan rambutnya merah, terus kayak dia mau, nggak tahu nih mau nyapa apa nggak mau. Perempuan rambutnya merah belakangin gue, terus di kakinya tuh merangkak ke atas kayak nge-split gitu kan ke tembok gitu. Ini kayak welcoming kita apa gimana tuh. Bajunya apa Bang? Nggak kelihatan, rambutnya aja merah semua gitu. Tutupin. Gue baca doa terus yang berusaha gerakin badan semuanya sampai akhirnya udah darah berasa ngalir lagi, udah capek banget tuh. Itu tuh hari pertama. Habis itu udah pelan-pelan, apalagi yang Giselma tuh paling sensitif dia. Yang peranin Vina nih? Yang peranin Linda. Oh Linda. Dia juga banyak cerita itu kejadian gitu. Tapi yang Naila malah justru dia berasanya yang di Jakarta lebih banyak gitu kan. Tapi kalau pas lagi di lokasi syuting banyak yang ngeliat on the set, ada yang videoin apa segala macam, ada yang bilang itu ada almarhumah di situ tuh lagi ngeliatin, dia ada di sebelah tuh lagi pantau aja gitu kan. Ada tuh di IG story apa segala macam gitu. Ya alhamdulillah sih lancar-lancar aja sih, fine sampai sekarang gitu kan. Cuma emang nggak bisa dipungkiri sampai hari akhir sebelum premier filmnya pun gitu kan. Gue ngecek di CP malam-malam di studio Setiabudi itu jam 11 malam gitu kan sama orang post ngecek hasil akhirnya. Duduk di tengah sendirian nonton film itu dari awal sampai habis. Emang nggak bisa dipungkiri ada energi yang beda banget dari film ini gitu kan. Yang nyampe ke film itu gitu kan. Terus itu pun akhirnya gue sadar kalau ini kalau orangnya nggak kuat-kuat banget bisa kesurupan loh ini gitu. Gue nggak tahu ada frekuensi tertentu atau emang ya itulah energi yang dihadirkan oleh seorang anak kecil
bernama Vina yang 16 tahun ini tuh sebegitu besarnya gitu kan. Sampai dia bisa membuat segitu besar perubahan di sekelilingnya dia kan. Tapi emang bener Bang, yang meranin Vina katanya kesurupan juga? Ada momen-momen di mana waktu dia harus jadi Naila kan gitu, dia selalu berkomunikasi kan terhadap dia mencoba berkomunikasi terhadap almarhumah gitu kan. Bahwa dia berusaha menanya gitu kan, kamu kalau kayak gini gimana sih, kasih tau dong, saya ini aja sendiri gitu kan, nggak tahu ntar akhirnya dia dapatnya bagaimana ya. Makanya itu orang bilang tuh bener-bener mirip banget gitu kan, keluarganya tuh bener-bener yang ini Vina gitu. Itu dia kayak di selama syuting sih dia gitu, tapi dia nggak membuat itu menjadi suatu hal yang tahyul atau apa gitu. Jadi dia berharap ada energi yang dia dapatkan lebih. Pertama dia minta izin terhadap almarhumahnya, terus dia yang nanya, kalau ini gimana sih, kalau kamu seperti apa gitu. Jadi, terus kalau waktu itu ternyata detailnya si Naila deh. Nah dia tuh sering kayak gitu kan, kayak gitu sampai akhirnya sampai ada satu momen di mana dia harus mengungkapkan emosinya dia gitu kan. Yaitu waktu lagi dia ngehajar si Egyan di ending itu dia sampai mungkin emang kebenciannya udah, dendamnya udah ini banget kan, misalnya atas apa yang dilakukan dia, kita sampai kamera udah stop, dia masih terus gitu kan. Jadi kita harus menenangkan dia tuh sampai 1-2 jam gitu, yang harus tenang betul jam 3 pagi yang oke, cool down dulu, kita istirahat dulu. Nggak tahu dari mana tuh energinya itu kan. Jadi bisa dibilang kerasukan atau bisa dibilang emang ya proses metafisika aja gitu kan, yang bercampur ya dua energi yang berbeda gitu. Nah itu bukan Naila sih, kita lihat, kita juga lihat, oh my god, ini udah something else gitu. Dan itu pada saat beberapa scene yang emang horror sih gitu, yang spesial sih gitu. Terakhir mungkin nih Bang Anggi ya, apa harapan seorang Anggi Umbara ya terhadap penegakan hukum dari kasus ini? Ya ditegakkan aja sih, seperti bagaimana seharusnya gitu kan, bahwa yang berlaku jahat, berlaku salah ya harus dihukum berdasarkan hukum yang berlaku sih, bukannya ya itu malah hilang nggak ketahuan kemana. Ini kan memprihatinkan kan, dan bikin masyarakat jadi nggak percaya gitu kan sama hukum, apakah bisa tegak di negara ini, jadi pesimis gitu kan. Pengennya sih rakyat Indonesia percaya lagi, terus bisa kembali bisa mengandalkan hukum dan orang-orang yang berwenang di negara ini untuk bisa hidup damai dan tentram gitu, tanpa ada rasa takut. Ada rasa takut kepada orang-orang yang melakukan kejahatan tapi bisa lari gitu aja. Sebebas gitu aja. Jadi kan bisa dibilang adalah kalau orang itu udah terlatih melakukan itu, mereka kan melakukan itu terus ya kan. Residivis ya, makanya orang yang sudah pernah melakukan itu tapi nggak dihukum, mereka akan melakukan itu lagi gitu. Dan kalau ini terus berlanjut, makin chaos negara kita gitu. Ya jangan sampai kasus kayak gini terulang lagi gitu ya, penjahatnya bisa bebas gitu ya. Ini bakal jadi pelajaran buat kita semua kan, lebih concern dan lebih perhatian terhadap kasus-kasus kejahatan yang kayak gini gitu. Emang maksudnya sorry itu saya emang kadang gua ngeliat emang bener ada benarnya kayak hukuman-hukuman yang emang bisa dibilang ekstrim ya. Kalau misalnya lo mencuri ya potong tangannya gitu kan, biar gak curi lagi gitu kan. Koruptor kalau gitu hilang men, abis gitu kan seharusnya kan gitu. Ya itu maksudnya kalau itu bisa menjadi ya nggak tahu sih, tapi ya harusnya nggak seperti inilah gitu, nggak seperti ini. Kepercayaan masyarakat juga butuh ditarik kembali sih, itu sih. Jadi itu harapan seorang Anggi Umbara atas kasus ini. Makasih Bang udah datang dan bercerita di RJL. Sukses selalu ya. Nantilah kita bisa bikin film bareng next. Itu deh guys, episode Pemamat season 5 bersama Bang Anggi Umbara ya. Terus terang gue nggak bisa menyimpulkan apapun dari kasus ini. Silakan kalian simpulkan, bisa banget komen di bawah. Tapi mungkin ada satu hal ya menurut gue, ya semoga kasus ini benar-benar terbuka gitu ya, jelas gitu sebenarnya siapa pelakunya gitu, dan semoga sila kelima itu benar-benar bisa dijalani, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.